Y O R D keyword cold space M E N I H K A K A N Menicatkin S K I N L E N E R L E K A N Brilliant space S K I N L skill A K U N T A N S K A T K A N U candles Y A N G Yang B E K E R J A Recurgus D I die space B I A N G Binan space E U A N K N. Pertama kali sebetulnya tahu ThinkWeb itu awalnya karena ThinkWeb itu punya kerjasama dengan salah satu yayasan tunanetra di Jakarta, punya event namanya Bioskop Bisik gitu. Jadi mereka suka ngadain nonton film bareng sama tunanetra. Jadi tunanetranya dari yayasan tersebut, kemudian relawannya dicarikan sama ThinkWeb. Nah dari situ saya suka ikut nonton tuh, jadi tahu ThinkWeb gitu. Nah terus semakin kesini saya ketemu juga teman tunanetra dan dia magang di ThinkWeb. Nah dari situ saya tanya-tanya sama dia, sering cerita, sering ngobrol. Oh, tunanetra bisa ya kerja di industri digital. Nama saya Hadianti Ramadhani, biasa disapa Dani. Saat ini usia saya 34 tahun, tinggal di Depok, dan saat ini saya bekerja sebagai seorang content writer. Saya kuliah di Universitas Pajajaran jurusan sastra Jepang karena sebenarnya dulu dari kecil ada tertarik dengan budaya Jepang sama anime, dulu juga suka baca komik gitu ya, jadi awalnya dari situ sih pengen belajar, waktu itu tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Terus ada rasa ketertarikan saya gitu ya, karena saya memang dari 2011 udah suka nulis gitu, sering nulis. Jadi ketika tahu di ThinkWeb itu ada kesempatan buat jadi content writer, di mana itu kan nulisnya untuk media digital, untuk sosial media, dan untuk brand ya, istilahnya kayak bikin iklan di digital gitu, itu kan sesuatu yang baru buat saya waktu itu ya. Jadi saya tertarik banget waktu itu, terus saya banyak nanya sama teman saya yang magang itu. Nah, beberapa bulan kemudian dia butuh balik lagi ke ThinkWeb waktu itu buat ngambil bahan. Setelah teman saya selesai dengan urusannya dia dengan si CEO-nya ThinkWeb namanya Mas Rama, saya memberanikan diri aja nanya, Mas, kalau di sini masih ada nggak ya kesempatan untuk tunanetra kayak saya gitu. Niatnya waktu itu ya hanya nanya gitu ya, ikhtiar aja gitu ya, kalaupun belum ada ya udah nggak apa-apa gitu, berarti saya cari tempat lain gitu. Ternyata pertanyaan itu ditanggapi dengan serius gitu, terus kita tukeran nomor kontak dan di follow up ternyata sama Mas Rama ya, sama CEO-nya ThinkWeb itu ditanya, Dani kapan bisa mulai kerja di sini gitu. Dan itu saya lupa ini short course atau kuliah ya, dan itu pernah dapat beasiswa kalau nggak salah di Australia. Buat saya sih itu salah satu yang membanggakan ya, karena waktu itu dia udah mulai di ThinkWeb gitu, dan terus Dani minta izin bahwa dia dapat kesempatan dan mengambil si short course-nya ini gitu. Tentunya pengalaman kerja di ThinkWeb itu juga kemudian menjadi bekal dan menjadi dasar dia ketika dia mengajukan untuk course ini gitu. Hal ini buat saya bisa menjadi contoh di banyak pihak gitu loh, bahwa mengejar kesempatan itu bisa dimanapun, ketika sedang bekerja pun bisa dilakukan, dan beberapa adjustment yang dilakukan sama tempat kerja sebenarnya wajar aja buat dilakukan gitu, toh kemudian itu menjadi kebaikan bersama sebenarnya gitu. Jadi buat saya sih itu yang membanggakan. Atau salah yang lain juga adalah ketika kadang-kadang kan kita ngajak teman-teman tunanetra ini ketemu sama klien gitu ya, terus mereka baru tahu ternyata bagian dari timnya adalah tunanetra gitu. Buat saya itu sesuatu yang itu kan mengejutkan pasti buat mereka ya, karena nggak kebayang di belakang layar itu ada teman-teman yang ada
disabilitas. Buat saya itu membanggakan karena pada akhirnya orang melihat hasil gitu di dalam hal ini ya, hasil kerja siapa yang mengerjakan, keterbatasan apa yang dihadapi, yang dimiliki, itu nggak menjadi penghalang selama memang hasilnya bisa dideliver dengan baik gitu. Sejak awal saya bilang bahwa saya nggak kepingin mempekerjakan pegawai itu disabilitas ataupun tidak, basisnya adalah kasihan gitu. Karena kasihan itu menurut saya menjebak semua orang sebenarnya. Saya sebagai pemilik usaha, kalau saya harus memberikan pekerjaan dasarnya adalah kasihan, saya harus terus-terusan mengeluarkan gaji tanpa saya mendapatkan hal yang atau hasil kerja yang setimpal gitu. Sementara saya punya pilihan lain sebenarnya untuk mendonasikan si gaji ini ke tempat yang lain. Dasarnya adalah memang memberikan kesempatan gitu. Tentu ada keberpihakan, ada hal yang mendasari bahwa ya ini memang situasinya memang tidak sama gitu, menjadi tidak adil kalau misalnya saya menempatkan tunanetra dan yang non tunanetra di kondisi yang sama, terus habis itu sama-sama harus menilai gambar misalnya gitu. Ya jelas kan ada keterbatasan yang dimiliki dari salah satu pihak sehingga kompetisinya tidak bisa berjalan secara adil. Jadi secara kinerja sudah pasti baik gitu. Sebagai content writer di ThinkWeb, tugasnya adalah membuat konten untuk sosial media atau untuk artikel yang akan diposting di website dari brand-brand atau lembaga atau instansi yang menjadi kliennya ThinkWeb gitu. Nah, sebagai tunanetra tentunya kita kan bekerjanya dengan komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar ya, atau software screen reader. Nah, ini kita bisa bekerjanya untuk hal-hal yang sifatnya teks gitu ya. Jadi content writer di ThinkWeb yang tunanetra, content writer tunanetra di ThinkWeb ya hanya diberikan tugas yang sifatnya teks atau yang memang bisa dikerjakan dengan menggunakan screen reader gitu ya pekerjaannya gitu. Nah, itu termasuk konsep konten ya. Konsep konten itu mulai dari caption, dari copy on image dan image direction untuk nanti disampaikan ke desainer, karena itu kan jadi acuannya desainer untuk bikin gambar gitu ya. Jadi kita bikin konsep teksnya, captionnya, dan konsep untuk copy image dan image directionnya. Itu nanti itu akan di follow up ke klien oleh tim account eksekutif namanya. Nanti kalau sudah approve, kembali ke content writer untuk dipublikasikan gitu. Jadi skupnya dari situ, dari bikin konsep kontennya, terus nulis kontennya, kemudian nanti kalau kontennya sudah approve, kita publish di sosial medianya atau di websitenya klien yang bersangkutan. Tantangannya bekerja di industri digital adalah kita harus menggunakan banyak aplikasi gitu ya, banyak software atau banyak aplikasi untuk pekerjaan sehari-hari gitu. Memang kita menggunakan software perangkat lunak pembaca layar di komputer gitu ya, tapi memang tunanetra kan harus beradaptasi dulu dengan itu gitu ya. Jadi beda sama orang awas yang menggunakan aplikasi baru, menggunakan software baru, ya udah tinggal dilihat aja, tinggal klik gitu ya. Mungkin semudah itu karena dilihat gitu view-nya. Sementara kalau tunanetra itu kan kita butuh beradaptasi, navigasinya tuh berbeda ya. Navigasi pakai screen reader dengan navigasi orang awas yang menggunakan mata gitu ya saat mengakses sebuah software atau sebuah aplikasi gitu. Nah, itu butuh adaptasinya gitu. Jadi di awal itu banyak harus belajar aplikasi-aplikasi software gitu ya, tools yang harus digunakan oleh content writer untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Itu sih tantangannya. Sebenarnya kalau
cara adaptasinya ya memang harus meluangkan waktu untuk belajar sendiri ya gitu, karena memang kita butuh waktu untuk itu. Tapi ketika kita misalnya ketemu sesuatu, entah itu bahan mungkin dari materi dari klien atau ada brief yang formatnya tidak aksesibel sama screen reader, ya berarti kita harus mau berkomunikasi sama tim juga gitu untuk dapat dibantu gitu ya. Jadi biasanya kalau dapat brief atau dapat materi dari klien atau ada arahan yang mungkin formatnya kayak JPEG atau PDF yang scan, itu biasanya screen reader nggak bisa baca tuh. Nah itu biasanya dibantu minta dibacain atau minta biasanya ada bantu di convert ke file yang formatnya lebih aksesibel, atau juga dibantu disalinkan lah gitu ya kalau memungkinkan untuk itu, atau dibantu misalnya ada satu bagian dari kerjaan itu misalnya gini ya, kita mindahin data nih dari pemenang kuis gitu ya, kita dapat datanya, terus dari data itu kita kan harus insert KTP, foto KTP-nya pemenang nih misalnya. Nah itu bagian yang insert data yang teksnya itu kan saya bisa sendiri, itu saya kerjakan sendiri. Tapi yang bagian insert foto KTP, karena itu saya nggak terlalu visual ya, itu kan harus di-adjust gitu ya secara visual, itu saya biasanya minta dibantu sama divisi saya gitu, sama satu tim gitu. Kalau software untuk screen reader atau perangkat lunak pembaca layarnya itu saya nyiapin sendiri. Tapi kalau yang lain-lain memang untuk kebutuhan kerja kan memang dipakai sama semua content writer yang lain di ThinkWeb juga pakai ya. Jadi memang dari sana, dari mereka. Untuk perusahaan atau stakeholder atau penyedia lapangan kerja, yuk berdialog gitu ya, membuka diskusi dengan tunanetranya itu sendiri, dengan disabilitasnya itu sendiri ya, dengan juga lembaga atau organisasi yang memang berkompeten di isu tunanetra gitu ya, khususnya di bidang tenaga kerjaan, sehingga ada pemahaman baru di sana. Oh, tunanetra itu bisa bekerjanya di bidang apa saja gitu ya. Oh, tunanetra itu ternyata bisa pakai komputer tuh caranya seperti ini gitu ya. Ternyata kalau mau mempekerjakan tunanetra tuh yang perlu disiapkan itu apa aja gitu ya. Itu dari dialog itu akan terbangun perspektif yang benar gitu ya. Jadi message-nya adalah kalau untuk perusahaan yuk lebih berpikiran terbuka, kita berdialog, berkomunikasi dengan tunanetra ataupun organisasi atau lembaga yang memang kompeten di isu tunanetra untuk mencari tahu potensinya karyawan tunanetra itu seperti apa gitu. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh para tunanetra saat mereka akan memasuki dunia kerja. Mulai dari ketidakpahaman para pemberi kerja bahwa tunanetra bisa bekerja bersama mereka yang tidak tunanetra secara inklusif, atau bahkan kesalahpahaman para pemberi kerja bahwa sebenarnya tunanetra juga mampu bekerja bersama-sama mereka yang tidak tunanetra. Saat ini kita telah berada di era revolusi industri 4.0, era di saat sebagian kegiatan manusia dilakukan secara digital. Bagi tunanetra, hadirnya revolusi industri 4.0 ini merupakan anugerah. Karena dengan dukungan teknologi yang dapat diakses tunanetra secara mandiri, peluang tunanetra untuk berkarir di era revolusi industri 4.0 ini menjadi sangat luas. Video ini menunjukkan bagaimana seorang Hadianti Ramadhani, penyandang tunanetra, membangun karir sebagai content writer di sebuah perusahaan berbasis digital, ThinkWeb. Pertuni memandang content writer adalah profesi yang sangat menjanjikan bagi tunanetra. Karena kebutuhan untuk adanya digital branding saat ini tidak hanya dimiliki oleh perusahaan, namun juga lembaga-lembaga nirlaba, baik sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Oleh karena itu, Pertuni berpesan pada tunanetra di seluruh Indonesia agar segera menyiapkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan, baik hard skill maupun soft skill, untuk bisa berkarir di era digital ini. Karena menurut Pertuni,
karir di era digital ini akan terus berkembang dan perkembangannya pun sangat pesat. Yang sering para pemberi kerja juga tidak atau belum memahami adalah memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang awalnya dirancang hanya secara visual, jadi hanya dikerjakan oleh mereka yang bisa melihat, yang tidak tunanetra. Namun sebenarnya apa yang dirancang secara visual itu bisa dimodifikasi, apalagi sekarang teknologi aplikasi sudah sangat canggih ya, sudah diciptakan beberapa aplikasi untuk membaca gambar misalnya. Meskipun memang tidak sesempurna mata yang melihat gambar, tapi setidaknya untuk gambar-gambar yang dominan sifatnya, itu beberapa aplikasi sudah bisa membaca. Lalu ada juga kalau suatu pekerjaan itu sifatnya visual, juga ada sistem tandem misalnya. Jadi kan kalau kita bekerja itu kan kita selalu dalam tim ya. Nah di situ ada modifikasi yang bisa dilakukan dengan sistem tandem. Nah ini yang kalau di dalam regulasi itu disebut reasonable accommodation atau akomodasi yang layak. Jadi modifikasi atau penyesuaian yang diperlukan yang memungkinkan tunanetra bisa berpartisipasi penuh di semua aspek kehidupan. Itu disebut reasonable accommodation atau akomodasi yang layak. Nah ini memang perlu dipahamkan kepada para pemberi kerja, karena jika tidak, ini akan terus menjadi tantangan bagi tunanetra pada saat mereka akan memasuki dunia kerja. Pemahaman para pemberi kerja akan hal ini itu harus dimulai dari regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi-regulasi terkait sebagai panduan pelaksana teknis, termasuk guideline misalnya. Kemudian juga harus diikuti dengan sosialisasi kepada para pemberi kerja di seluruh Indonesia sehingga mereka paham ya ketika mereka akan melakukan perekrutan tenaga kerja secara umum, tunanetra juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi, berkompetisi. Para pemberi kerja tidak perlu khawatir untuk merekrut dan menempatkan tenaga kerja penyandang tunanetra. Pertuni baru saja menerbitkan buku panduan tentang perekrutan dan penempatan tenaga kerja penyandang tunanetra yang bisa dijadikan sebagai acuan. Jika para pemberi kerja masih belum paham atau masih bingung, Pertuni pun nanti bisa mendampingi. Membangun lingkungan kerja yang inklusif bukan hal yang sulit. Kita bisa melakukannya secara bertahap. Left no one behind bukan hanya sekedar slogan. Kita dapat mewujudkannya bersama-sama. Salam inklusif.